Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada saat hari ini kita berada bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari saya mengundang untuk kita semua mau menyiapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Bertatalah Engkau di atas pujian penyembahan kami. Dan biarlah ibadah kami hari ini ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami untuk kami datang menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah yang sanggup menyediakan segalanya. Anugerah-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan, besar bagiku.
sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas Engkau Tuhan selain memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu dalam hidup kami, merasakan roh yang baru dalam setiap roh kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu merasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan
mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat syukur kami. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kaulah pencipta segalanya. Kau yang awal, Kau yang akhir Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Kau pemilik hidup.
Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Taruh isi hati-Mu dalam isi hati hamba-Mu. Agar apa yang disampaikan itu dapat menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan dan kami siap merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua hari ini. Kembali lagi kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan yang indah ini saya akan berbicara tentang masalah itu baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus berkata bahwa masalah itu baik dalam kehidupan kita. Karena melalui masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita akan semakin bergantung kepada Tuhan. Melalui masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Dan melalui masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita sungguh-sungguh fokus, penyembahan kita sungguh-sungguh fokus kepada Allah, dan kuasa Allah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka menghadapi masalah yang besar. Dan ketika Allah memerintahkan mereka untuk mereka keluar dari tanah Mesir, mereka juga menghadapi masalah yang besar. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua hari ini. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Di sini dengan perikop, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tetap di depan Baal Sefon. Berkemalah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang dipilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel ini sangat berat. Ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka menghadapi masalah yang besar. Dan ketika Allah memerintahkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir, mereka juga menghadapi masalah yang besar. Mereka harus menghadapi Firaun dan rakyatnya yang mengejar mereka. Tapi dalam hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel ini baik bagi kehidupan rohani bangsa Israel, di mana Allah membawa bangsa Israel ke tengah-tengah masalah agar supaya bangsa Israel memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Juga mengapa Allah membawa bangsa Israel ke tengah-tengah masalah, agar supaya bangsa Israel hanya fokus menyembah kepada Allah saja. Karena kita ketahui bersama, ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka terpengaruh dengan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir. Oleh sebab itu, Allah membawa bangsa Israel ke tengah-tengah masalah, keluar dari bangsa Mesir, agar supaya mereka hanya fokus menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang kita sembah hari ini. Mengapa Allah membawa bangsa Israel ke tengah-tengah masalah? Yang ketiga saya temukan di sini adalah supaya bangsa Israel sungguh-sungguh bergantung dan bersandar hanya kepada Allah saja. Bukan bergantung kepada kekuatan mereka, bukan bergantung kepada kehebatan mereka, kepintaran mereka, kepada nenek moyang mereka, tapi mereka hanya sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Allah saja. Itulah sebabnya mengapa Allah membawa bangsa Israel ke tengah-tengah masalah yang besar. Mereka harus menghadapi Firaun yang pada waktu itu ia dikeraskan hatinya oleh Allah. Dan yang keempat, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Allah membawa bangsa Israel ke tengah-tengah masalah yang besar? Yaitu supaya kuasa Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang Israel. Kuasa Allah itu nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Sebagai orang yang percaya, ketika kita sedang menghadapi masalah, kita harus berkata bahwa masalah itu baik bagi kehidupan kita. Karena di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, sama seperti bangsa Israel, bahwa kemuliaan Allah dinyatakan, bahwa tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, kita hanya fokus menyembah kepada Allah saja. Di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, kita sungguh-sungguh hanya bersandar dan bergantung kepada Allah saja. Dan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Namun timbul pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita saat ini. Mengapa kita harus berkata bahwa masalah itu baik bagi kita? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah itu baik bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena masalah akan membuat kita menjadi dewasa. Dewasa rohani, dewasa di dalam Tuhan. Bangsa Israel yang dahulunya mereka adalah orang-orang yang kekanak-kanakan. Tetapi ketika mereka dibawa ke tengah-tengah masalah yang besar, mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Walaupun Alkitab katakan bahwa mereka harus berputar-putar di padang gurun. Mereka harus berputar-putar di padang gurun. Tapi ternyata Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah itu membuat mereka menjadi dewasa.
Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin timbul pertanyaan dari hati dan pikiran kita. Mengapa kita harus berkata bahwa masalah itu baik bagi kita? Ada 5 hal yang saya temukan di sini, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa masalah itu baik dalam kehidupan kita? Baik bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, masalah akan membuat kita menjadi dewasa. Bangsa Israel yang kita tahu bersama bahwa mereka adalah orang-orang yang kekanak-kanakan selama mereka berada di tanah Mesir. Bahkan ketika Allah membawa mereka ke tengah-tengah masalah, mereka harus berputar-putar di padang gurun. Mereka masih kekanak-kanakan di dalam Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah yang besar pada waktu itu membuat mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, kita harus berkata masalah itu baik bagi kita. Karena masalah itu akan membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi masalah yang besar, mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa masalah itu baik bagi kita sebagai orang yang percaya? Karena masalah akan membuat kita hanya fokus menyembah kepada Allah saja. Fokus menyembah hanya kepada Allah saja. Mungkin selama kita belum menghadapi masalah, kita tidak fokus menyembah kepada Allah yang benar. Tapi di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita hanya fokus menyembah kepada Allah saja. Bangsa Israel, ketika mereka menghadapi masalah yang besar, mereka hanya fokus menyembah Allah saja. Mereka tidak fokus dengan hal-hal yang duniawi, tapi mereka fokus hanya menyembah Allah saja. Yang ketiga, mengapa masalah itu baik bagi kehidupan kita? Masalah itu akan membuat kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Bangsa Israel, sebelum mereka menghadapi masalah yang besar, mereka tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Tapi ketika mereka menghadapi masalah yang besar, mereka mau sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Itu sebabnya, sebagai orang yang percaya, kita harus berkata sekali lagi, masalah itu baik bagi kita. Supaya kita mau sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Allah saja. Bukan kepada kehebatan kita. Bukan kepada kepintaran kita. Bukan kepada kekayaan kita. Bukan kepada manusia. Tapi kita mau sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Allah saja. Yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa masalah itu baik bagi kehidupan kita? Karena masalah sebagai sarana untuk supaya kita bisa mengalami kuasa Allah. Terbukti, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bangsa Israel, ketika mereka menghadapi masalah, mereka dikejar oleh Firaun dan para pasukannya pada waktu itu. Di sanalah kuasa Allah bekerja dalam hidup mereka. Firaun dan seluruh rakyatnya dan segala pasukan-pasukannya, mereka mati binasa. Kuasa Allah bekerja dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Hal yang sama akan kita alami sekarang ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mau katakan bahwa masalah itu baik dalam kehidupan kita, disitulah letak kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Karena kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Allah. Maka dari itu, kuasa Allah itu akan bekerja. Bangsa Israel, mereka mengalami kuasa Allah. Saudara dan saya, hari ini, ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, kita mau katakan bahwa masalah itu kecil dalam kehidupan kita.
Karena yang akan menghadapi masalah itu adalah Allah yang kita sembah. Maka kuasa Allah itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kelima, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa masalah itu baik bagi kehidupan kita? Masalah itu baik bagi kehidupan kita agar supaya rencana Allah itu tergenapi melalui masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin kita mulai berpikir bahwa Tuhan, masalah yang sedang saya hadapi ini kok berat. Tuhan, masalah yang sedang saya hadapi ini kok tidak pernah selesai, tidak habis-habisnya. Saya sebagai hamba Allah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa melalui masalah yang sedang kita hadapi, bahwa rencana Allah itu akan digenapi melalui masalah-masalah itu. Rencana Allah akan tergenapi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah takut dengan masalah. Dan kita sebagai orang yang percaya, jangan pernah kita lari dari masalah. Karena masalah yang sedang kita hadapi akan dihadapi oleh Allah sendiri yang kita sembah hari ini. Melalui masalah yang sedang kita hadapi, rencana Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, rancangan kita bukan rancangan Tuhan, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan harapan yang memberkati setiap kita. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Tuhan izinkan mereka mengalami masalah yang besar. Kita tahu bersama bahwa Yusuf, ia pun juga mengalami masalah yang besar. Tapi di tengah-tengah masalah yang besar yang dia hadapi, Yusuf mengalami kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja dalam hidupnya, dan rencana Allah itu tergenapi dalam kehidupan Yusuf. Ada juga Raja Daud yang menghadapi masalah yang besar. Ia harus dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu. Tapi melalui masalah yang sedang dihadapi oleh Raja Daud, dia sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, dan kuasa Allah bekerja dalam kehidupannya dia. Ada juga Ayub. Ayub, ketika ia menghadapi masalah yang besar, ia harus kehilangan harta miliknya. Ia harus kehilangan istri dan anak-anaknya. Tapi di tengah-tengah masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh Ayub, ia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Ia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan dengan tidak mengutuki Allahnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan Ayub. Ada juga Daniel yang harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi ketika Daniel sungguh-sungguh menyembah kepada Allah yang benar, ia hanya fokus menyembah kepada Allah yang benar, sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Allah, sehingga yang pada waktu itu, yang seharusnya singa itu harus memangsa Daniel pada waktu itu, karena kuasa Allah bekerja, singa itu tidak memangsa Daniel. Daniel mengalami kuasa Allah. Daniel mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ada juga para rasul-rasul, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dalam pelayanan para rasul-rasul, mereka juga mengalami masalah yang besar. Tapi ternyata di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi, itu membuat mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mereka semakin bergairah untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik pada waktu itu. Dan yang terakhir, tokoh yang penting sekali kita teladani, yang harus kita teladani juga, yaitu Yesus. Yesus, Allah izinkan ia mengalami masalah yang besar. Allah izinkan ia menghadapi masalah yang besar. Tapi Alkitab katakan, melalui masalah yang besar yang dihadapi oleh Yesus, ia harus diadili, ia harus disiksa, ia harus disalibkan, ia harus mati. Kuasa Allah bekerja di tengah-tengah masalah itu. Kuasa Allah bekerja sehingga sampai hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya bisa beribadah kepada Dia, menikmati berkat-berkat-Nya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah takut dengan masalah.
Mari kita mau katakan bahwa masalah itu baik dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya simpulkan bahwa lari dari masalah bukan solusi terbaik. Tetapi solusi terbaik adalah bertahan di tengah-tengah masalah. Jangan pernah takut dengan masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Memang hari-hari ini situasi semakin sulit. Tentu dalam situasi yang semakin sulit hari-hari ini, masalah itu tidak akan menjauh dari kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap bertahan di tengah-tengah masalah itu, maka saya percaya kuasa Allah itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Rencana Allah itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kesimpulan dari saya. Sebab Allah memberikan kita kekuatan bukan untuk menyelesaikan masalah. Allah memberikan kita kekuatan bukan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi Allah memberikan kita kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Bangsa Israel, Allah memberikan mereka kekuatan agar supaya mereka bisa bertahan di tengah-tengah masalah yang sedang mereka hadapi. Para nabi-nabi, Allah memberikan mereka kekuatan agar supaya mereka bisa bertahan di tengah-tengah masalah yang sedang mereka hadapi. Para rasul-rasul pun juga demikian. Allah memberikan mereka kekuatan agar supaya mereka bisa bertahan di tengah-tengah masalah yang sedang mereka hadapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita, dan kita mau katakan masalah itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita bahwa kita harus sungguh-sungguh bertahan di tengah-tengah masalah, karena kita tahu Allah yang besar, Allah yang ajaib itu akan menolong setiap kita dan menghadapi setiap masalah yang sedang kita hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi semua mereka yang menyaksikan khotbah ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka agar supaya mereka bisa kuat menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Karena melalui masalah yang sedang mereka hadapi, mereka akan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Mereka akan sungguh-sungguh fokus menyembah hanya kepada Allah saja. Kuasa Allah itu bekerja dalam kehidupan mereka, dan rencana Allah itu akan tergenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan khotbah ini, firman Tuhan katakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkannya siang dan malam, maka Alkitab sendiri yang berkata bahwa engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Dan berkat ini kami terima hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa sampai hari ini kondisi dari negeri kita belum begitu stabil karena dampak dari virus corona yang ada. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita untuk berdoa bagi bangsa kita dan bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Biarlah pujian ini menjadi doa kita hari ini di hadapan Tuhan.